Serat Sakajati, Bab 5, Tanda di Malam Hari. Bercerita kepada nenek, matahari baru saja menyembul di ufuk timur, menebarkan cahaya keemasan yang hangat di antara pepohonan kelapa dan padi yang mulai menguning. Udara pagi masih basah oleh embun, sementara dari kejauhan terdengar kokok ayam bersahut-sahutan. Suara langkah para petani yang menuju sawah menambah denyut kehidupan desa, bercampur dengan dengung serangga yang masih enggan meninggalkan malam. Dari jendela rumah kayu sederhana itu, pemandangan pagi tampak begitu tenang, seolah tak pernah terjadi sesuatu yang aneh malam sebelumnya. Namun, di dalam rumah, suasana berbeda. Sakajati duduk di dipan bambu dengan bahu merosot, matanya sayu, lingkar hitam tampak jelas di bawah kelopak. Tidur semalam tidak benar-benar datang padanya. Ia hanya berbaring gelisah, telinga seolah masih menangkap bisikan samar yang memanggil namanya dari arah sawah. Sesekali ia menggeliat, mencoba mengusir sisa ketakutan, tapi bayangan itu selalu muncul kembali. Neneknya, perempuan sepuh berambut putih berpakaian sederhana, memperhatikan cucunya dari sudut ruangan. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tetap tajam, seolah dapat membaca lebih dari sekadar raut pucat cucunya. Ia berhenti sejenak dari kegiatannya menyiapkan sarapan, lalu melangkah pelan mendekati Sakajati. "Cucuku, kenapa kau tampak lesu sekali pagi ini?" Tanyanya lembut, suaranya seperti bisikan angin pagi. Sakajati hanya menunduk, menatap jemarinya yang saling bertaut. Ia tidak segera menjawab, rasanya sulit mengakui bahwa ketakutan masih melekat hingga pagi. Nenek menghela napas, duduk di sampingnya, dan meraih tangan cucunya. Telapak tangannya hangat, kontras dengan dinginnya jari-jari Sakajati. Ia meneliti wajah sang cucu dengan seksama, warna pucat itu bukan hanya karena kurang tidur, tapi ada sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang tertinggal dari malam. Di luar, kehidupan desa berjalan wajar, penuh bunyi yang menenangkan. Tapi di dalam dada Sakajati, denyut cemas masih menguasai. Dan nenek, dengan mata tuanya yang penuh pengalaman, menangkap jelas kegelisahan itu. Nenek duduk lebih dekat, masih menggenggam tangan cucunya. Garis wajahnya lembut, tapi sorot matanya penuh perhatian. "Saka, apakah kau sedang sakit?" tanyanya, kali ini dengan nada lebih serius. "Atau ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" Sakajati mengangkat kepala perlahan. Ia menatap wajah neneknya, lalu buru-buru memalingkan pandangan. Ada keraguan di dadanya, bibirnya hendak bergerak, namun segera terkatup lagi. Ia takut kalau ceritanya terdengar konyol, lebih-lebih jika dianggap sebagai ketakutan anak kecil yang belum hilang meski usianya sudah beranjak remaja. Nenek tidak segera mendesak, ia membiarkan jeda sejenak, hanya mengelus punggung tangan cucunya dengan gerakan teratur, seperti irama yang menenangkan. Tapi justru kelembutan itulah yang membuat pertahanan Sakajati goyah. Ia menelan ludah, dadanya naik turun, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, hampir berbisik. Aku melihat sesuatu semalam, Nek." Nenek mengernyit tipis, meski bibirnya tetap tersenyum tipis. "Sesuatu, apa maksudmu, Nak?" Sakajati menarik napas panjang, lalu menunduk. "Waktu aku lewat dekat sawah, ada bayangan. Aku tidak tahu bentuknya jelas atau tidak, tapi rasanya seperti ada sosok berdiri di tengah pematang. Diam saja, tapi menatapku." Suaranya bergetar ketika ia mengucapkan bagian terakhir. Nenek mengangguk pelan, wajahnya tenang, seakan hanya mendengar cerita biasa. Namun bagi Sakajati, kenangan itu masih begitu nyata, membuat bulu kuduknya berdiri. "Itu belum semuanya," lanjutnya, kini suara lebih rendah lagi. "Saat aku mencoba mempercepat langkah, aku mendengar suara. Seperti ada yang memanggil namaku. Bukan dari jauh, tapi dekat sekali, seolah berada di samping telinga. Suaranya dingin, membuat dadaku bergetar. Aku berlari pulang, tapi sampai sekarang masih terasa." Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, seakan ingin menahan agar bayangan itu tidak muncul lagi. Nenek masih diam, hanya menatap cucunya. Dalam hatinya, ada sesuatu yang tergerak, sebuah ingatan lama yang belum tuntas. Tapi ia tetap menjaga wajahnya tetap teduh, tak ingin menambah rasa takut pada cucunya. "Jadi begitu yang kau alami semalam?" tanyanya akhirnya, lembut namun syarat makna. Sakajati mengangguk pelan, merasa beban di dadanya sedikit berkurang karena akhirnya berani bercerita. Meski begitu, ketakutan yang melekat masih jauh dari hilang.
Nenek tetap duduk di samping Saka Jati, menatap cucunya dengan sorot mata teduh. Ia tidak langsung memberikan tanggapan, hanya sesekali mengangguk pelan, seolah sedang menimbang-nimbang setiap kata yang baru saja diucapkan cucunya. Ekspresinya tidak berubah, tenang, lembut, bahkan menenangkan. Dari luar, orang akan mengira ia sama sekali tidak terusik oleh cerita menyeramkan itu. Namun, bila diperhatikan lebih seksama, gerak matanya tidak sepenuhnya selaras dengan ketenangan wajahnya. Tatapan yang biasanya mantap kini tampak bergetar, kadang melirik ke arah jendela, kadang menunduk sejenak terlalu lama sebelum kembali menatap cucunya. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik sorot mata itu, sebuah rahasia yang tidak ingin muncul ke permukaan. Saka Jati menunggu, jantungnya masih berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia berharap mendapat jawaban yang menenteramkan, meski di lubuk hati kecilnya ia merasa nenek mungkin tahu lebih banyak daripada yang pernah diceritakan. Akhirnya nenek menarik napas panjang, mengusap pelan bahu cucunya. Suaranya lembut, hampir seperti nyanyian. "Nak, mungkin semalam kau terlalu lelah." Pikiran yang penat sering membuat bayangan aneh muncul di kepala kita. Kadang, suara yang tidak jelas bisa terdengar seakan nyata. Itu wajar, apalagi kalau tubuhmu kurang istirahat. Kata-kata itu terdengar sederhana, bahkan masuk akal. Saka Jati mencoba mempercayainya, tapi ada bagian dalam dirinya yang menolak. Ingatannya terlalu tajam tentang bisikan itu, terlalu nyata untuk disebut sekadar permainan pikiran. Meski begitu, ia menahan diri untuk tidak langsung membantah. Nenek bangkit perlahan, berjalan ke meja kayu kecil di pojok ruangan. Ia mengambil teko berisi air hangat dan 2 buah cangkir tanah liat. Gerakannya tampak biasa saja, namun saat ia menuangkan air ke dalam cangkir, tangannya sedikit bergetar. Getaran itu kecil, tapi cukup membuat tetesan air jatuh ke meja. Nenek buru-buru menyekanya dengan kain lap, berusaha seolah tidak terjadi apa-apa. Saka Jati memperhatikan dengan seksama. Ia menangkap kegugupan kecil itu, meski nenek segera menutupi dengan senyum lembut. Senyum yang terlalu cepat, terlalu dipaksakan. "Nah, minumlah sedikit," kata nenek sambil menyodorkan cangkir. "Air hangat bisa menenangkan perasaanmu." Saka Jati menerima cangkir itu, meski pikirannya sibuk membaca tanda-tanda yang ditunjukkan nenek. Ada sesuatu yang disembunyikan, ia bisa merasakannya. Meski mulut nenek berkata bahwa semua itu hanya karena lelah, mata dan tangannya mengatakan hal yang berbeda. Nenek kembali duduk, mengusap kepala cucunya dengan gerakan penuh kasih sayang. "Jangan terlalu kau pikirkan, Jati. Malam memang sering membawa bayangan, tapi pagi selalu datang membawa terang. Percayalah, tidak ada yang perlu ditakuti." Kata-katanya lembut, penuh penghiburan, tetapi ada jeda aneh di antaranya, seperti seseorang yang memilih kata dengan hati-hati agar tidak membocorkan rahasia. Dan Saka Jati, yang masih diliputi rasa cemas, makin yakin bahwa jawaban sederhana itu bukan seluruh kebenaran. Saka Jati menatap cangkir di tangannya. Uap tipis dari air hangat itu naik perlahan, tapi sama sekali tidak mampu mengusir hawa dingin yang merayapi tubuhnya. Kata-kata nenek barusan terlalu sederhana, seolah-olah semua yang ia alami hanyalah mimpi buruk anak kecil. Namun hati kecilnya tahu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan atau rasa lelah. Ia meneguk sedikit air itu, mencoba menenangkan diri, tapi justru perasaan tidak puas makin menguat. Akhirnya, dengan suara pelan namun mantap, ia memberanikan diri bertanya, "Nek, apakah nenek pernah mengalami hal seperti itu? Maksudku, melihat sesuatu, atau mendengar suara aneh di malam hari." Pertanyaan itu membuat ruangan mendadak hening. Hanya suara ayam yang berkokok dari kejauhan dan desir angin masuk melalui celah dinding bambu. Nenek tidak segera menjawab. Ia menatap keluar jendela, seakan mencari sesuatu di balik hamparan sawah yang mulai diterangi matahari. Tangannya berhenti mengusap kepala Saka Jati, kaku sesaat, seolah pertanyaan itu menyentuh sesuatu yang sebaiknya tidak diusik. Saka Jati menunggu, hatinya berdebar kencang. Ia bisa merasakan ada sesuatu di balik diam nenek. Beberapa lama kemudian, nenek menghela napas. Wajahnya masih terlihat tenang, tapi mata tuanya berkabut, menahan sesuatu yang tak terucapkan. "Jati," katanya akhirnya, suaranya agak serak, "malam memang sering menyimpan hal-hal yang tidak perlu diikuti. Ada suara yang bukan untuk didengar, ada bayangan yang bukan untuk dikejar."
Jawaban itu samar, penuh teka-teki. Tidak ada penjelasan gamblang, namun jelas bukan penolakan. Saka Jati menangkap arti tersirat, nenek tahu sesuatu, bahkan mungkin pernah mengalaminya, tapi memilih menyamarkannya dengan kalimat hati-hati. Jadi, apa yang kulihat itu nyata, Nek. Saka Jati mendesak, suaranya sedikit bergetar. Nenek menoleh, menatap cucunya dalam-dalam. Tatapannya penuh kasih, tapi juga ada peringatan tersembunyi. Ia menggeleng pelan, tidak semua yang kita lihat di malam hari harus dianggap nyata. Kadang, semakin kita perhatikan, semakin besar ia tumbuh di dalam pikiran. Karena itu, jangan ikuti. Jangan dengarkan terlalu jauh. Saka Jati terdiam, antara lega dan kecewa. Lega karena nenek tidak menertawakannya, kecewa karena jawabannya tidak memuaskan. Ada rahasia yang sengaja dikunci rapat, dan justru hal itu membuatnya semakin penasaran. Di sudut ruangan, cahaya matahari makin terang menimpa anyaman dinding, menciptakan bayangan garis-garis. Namun bagi Saka Jati, kegelapan malam kemarin masih terasa membayangi. Ia yakin, nenek tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Nenek kembali meraih kepala Saka Jati, mengelusnya perlahan. Sentuhan tangannya hangat, menyalurkan rasa aman yang begitu dibutuhkan cucunya saat itu. Ia tersenyum lembut, meski senyumnya tipis dan tampak dipaksakan untuk tetap tenang. Jangan terlalu kau simpan di hati, Jati. Biar nenek doakan agar hatimu kuat dan pikiranmu jernih, ucapnya lirih, sebelum melantunkan doa singkat yang hanya terdengar seperti bisikan. Saka Jati memejamkan mata, membiarkan doa itu mengalir ke dalam dirinya. Ada ketenangan yang datang, seperti embun pagi yang meredakan panas. Rasa takutnya memang belum sepenuhnya hilang, tapi setidaknya ia merasa tidak sendirian. Kehadiran nenek dan doa-doanya menjadi selimut tipis yang menutupi keresahan hatinya. Setelah beberapa saat, ia menarik napas lega. Bahunya sedikit lebih ringan. "Terima kasih, Nek," katanya pelan. Bibirnya akhirnya bisa melengkung dalam senyum kecil, meski matanya masih menyimpan sisa gelisah. Nenek membalas senyum itu, menepuk bahu cucunya dengan lembut. Namun ketika Saka Jati menunduk, sibuk memainkan cangkir di tangannya, nenek melirik ke arah jendela. Pandangannya menerobos keluar, menatap sawah yang kini terang disinai matahari pagi. Raut wajahnya berubah, senyum yang tadi menguatkan perlahan pudar, digantikan garis kecemasan yang tidak ia tunjukkan pada cucunya. Di matanya yang renta, tergambar kegelisahan yang dalam. Seakan bayangan cerita Saka Jati bukan hal asing baginya, melainkan sesuatu yang pernah ia jumpai jauh di masa lalu. Tapi bibirnya tetap terkatup rapat, tidak ada penjelasan yang keluar. Ia memilih menyimpannya sendiri, mungkin untuk melindungi cucunya, atau justru karena rahasia itu terlalu berat untuk dibagi. Saka Jati, yang kini sedikit lebih tenang, tidak menyadari sepenuhnya perubahan raut wajah nenek. Tapi ada perasaan samar di dalam hatinya, bahwa ketenangan yang diberikan hanyalah permukaan. Ia bisa merasakan, meski samar, nenek tahu lebih banyak dari yang ia akui.